Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan makalah kami, yakni Ittihad dan Hulul. Materi pertama Ittihad yang akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Wildan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya pemateri 1 Wildan Muhammad Ihsan izin membacakan tentang pengertian Ittihad. Al-Ittihad secara bahasa berasal dari kata ittadahatayu yang artinya yaitu dua benda menjadi satu. Yang dalam istilah para sufi adalah satu tingkatan dalam tasawuf, yaitu bila seorang sufi merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Pengertian Ittihad sebagaimana disebutkan dalam sufi, secara terminologi Ittihad adalah penggabungan antara dua hal yang menjadi satu. Ittihad merupakan lanjutan yang dialami oleh seorang sufi setelah melakukan tahapan fana dan baqo. Dalam tahapan ittihad, seorang sufi bersatu dengan Tuhan, antara yang mencintai dan dicintai menyatu, baik substansi maupun perbuatannya. Ittihad di sini merupakan doktrin yang menyimpang, di mana di dalamnya terjadi proses pemaksaan antar dua eksistensi. Kata ini berasal dari kata wahdat al-wahdah, yang berarti yaitu satu atau tunggal. Dalam tahapan ittihad, seorang sufi bersatu dengan Tuhan, antara yang mencintai dan dicintai menyatu baik substansinya maupun perbuatannya. Untuk yang kedua, ajaran ittihad. Al-Ittihad merupakan tingkatan tasawuf seorang sufi yang telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Al-Ittihad di sini merupakan suatu tingkatan di mana yang mencintai dan dicintainya telah menjadi satu. Kemudian al-ittihad di mana seorang sufi bersatu dengan Tuhan, antara yang mencintai dan dicintainya menyatu, baik substansi maupun perbuatannya. Dalam paparan Harun Nasution, al-ittihad adalah suatu tingkatan seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Satu tingkatan ketika yang mencintainya dan yang dicintai telah menjadi satu, sehingga salah satu dari mereka dapat memanggil yang satu lagi dengan kata-kata atau hai atau aku. Dengan mengutip Al-Baidawi, Harun menjelaskan bahwa dalam al-ittihad yang dilihat hanya satu wujud, sesungguhnya ada dua wujud yang berpisah satu dari yang lain. Karena yang dilihat ini dan dirasakan atau hanya satu wujud, dalam al-ittihad bisa terjadi pertukaran antara yang mencintai dan yang dicintai, atau tegasnya antara sufi dan Tuhan. Dalam al-ittihad, identitas telah hilang, tegasnya dalam antara sufi dan Tuhan, identitas menjadi satu. Sufi yang bersangkutan karena fananya tidak mempunyai kesadaran lagi dan bicara dengan Tuhan. Setelah menyatu dengan Tuhan, tidak ada lagi ucapan kalau masih menyebut Allah atau Dia, berarti Tuhan masih jauh dan belum kelihatan. Kalau berkata berarti masih ada dua sosok yang belum menyatu antara kau dan aku. Tatkala berada dalam tahapan al-ittihad, Abu Yazid berkata, yang artinya Tuhan berkata, ya Abu Yazid, semua mereka kecuali engkau adalah makhluk. Aku pun berkata, engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Selanjutnya Abu Yazid berkata lagi, konversasi pun terputus, kata menjadi satu, bahkan seluruhnya menjadi satu. Ia pun berkata, hai engkau, aku pun dengan perantaraannya menjawab, hai aku. Ia berkata, engkaulah yang satu, engkau adalah engkau. Aku balik menjawab, aku adalah aku. Kemudian, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ucapan yang terlontar dari Abu Yazid setelah salat subuh ini adalah, setelah ketika seorang lewat di rumah Abu Yazid dan menutup pintu, Abu Yazid bertanya, siapa engkau cari? Maka jawablah seorang itu, Abu Yazid kemudian mengatakan, pergilah di rumah ini, tidak ada Abu Yazid kecuali Allah yang Maha Kuasa dan tinggi. Dialog antara Abu Yazid dengan Tuhan ini menggambarkan bahwa ia dekat sekali dengan Tuhan. Godaan Tuhan ini untuk mengalihkan perhatian Abu Yazid ke makhluknya ditolak Abu Yazid. Ia tetap meminta bersatu dengan Tuhan. Ini kelihatannya dari kata-katanya, hiasilah aku dengan keesaanmu. Permintaan Abu Yazid dikabulkan dengan Tuhan dan terjadilah kesatuan
Sebagaimana terungkap dari kata-kata berikut ini. Abu Yazid, semuanya kecuali engkau adalah makhlukku. Aku pun berkata, aku adalah engkau adalah aku, dan aku adalah engkau. Ucapan Abu Yazid di atas merupakan kalau diperhatikan secara sepintas memberikan kesan bahwa ia syirik kepada Allah. Karena itu di dalam sejarah ada sufi yang ditangkap dan dipenjarakan karena ucapannya membingungkan golongan orang awam. Tentang paham al-ittihad sebagaimana dituturkan oleh Al-Attar ketika Yazid menjalani perjalanan Mi'rajnya. Ia bercerita dan berdialog panjang dengan Tuhan yang akhirnya sampai pada bagian berikut. Setelah dia melihat betapa sifat-sifatku melebur ke dalam sifat-sifatnya, maka dihadiahkannya kepadaku sebuah nama dari hadiratnya sendiri, dan dia berkata kepadaku dalam wujudnya sendiri. Paham ittihad ini juga dipahami dari keadaan ketika Nabi Musa ingin melihat Allah. Musa berkata, "Ya Tuhan, bagaimana supaya aku sampai kepadamu?" Tuhan berfirman, "Tinggallah dirimu atau lenyapkanlah dirimu, baru kamu kemari bersatu." Kemudian ayat dan riwayat tersebut memberi petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberi peluang kepada manusia untuk bersatu dengan Tuhan secara rohaninya atau batinnya, yang caranya antara lain dengan beramal soleh dan beribadah semata-mata karena Allah, menghilangkan sifat-sifat dan akhlak yang buruk, menghilangkan kesadaran sebagai manusia, meninggalkan dosa dan maksiat, dan kemudian menghiasi diri dengan sifat-sifat Allah yang semuanya ini tercangkup dalam konsep fana dan baka. Adanya konsep fana dan baka ini dapat dipahami dan dari isyarat yang terdapat dalam ayat berikut. Quran surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 yang artinya semua yang ada di dunia ini akan binasa, yang tetap kal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Tokoh yang mengembangkan paham ittihad ini ada Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid memiliki nama lengkap Abu Yazid Taifur bin Isa bin Surusyan Al-Bustami. Dia dilahirkan sekitar tahun 200 Hijriah atau 814 Masehi di Bustam, salah satu di daerah Kumais, bagian timur Laut Persia. Ia ini adalah seorang tokoh sufi yang terkenal dalam abad ketiga Hijriah. Surusyan kakeknya Abu Yazid adalah seorang penganut Zoroaster yang kemudian menganut Islam di Bustam. Keluarganya cukup berada, namun Abu Yazid ini memilih hidup secara sederhana. Dalam menjadi kehidupan zuhud selama 13 tahun, Abu Yazid mengembara di gunung-gunung pasir di Syam, hanya sedikit tidur, makan, dan minum. Abu Yazid Al-Bustami ini adalah seorang zahid yang terkenal. Menurutnya zahid itu adalah seorang yang mampu atau bisa mendoakan dirinya untuk selalu berdekatan dengan Allah. Menurutnya hal ini dapat ditempuh melalui 3 fase, yaitu tahapan yang pertama, tahap zuhud, yaitu terhadap dunia, kedua zuhud terhadap akhirat, dan ketiga zahid terhadap selain Allah. Dalam tahapan terakhir ini, dia berada dalam kondisi mental yang membuat dirinya tidak mengingat apa-apa selain Allah, yang ada hanyalah Allah belaka. Untuk pengertian hulul saya berikan kepada saudara Ahmad, rekan saya, materi kedua. Pada Ahmad, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Wildan yang telah memaparkan materi ittihad. Ini materi kedua tentang hulul yang akan saya jelaskan sendiri. Pengertian hulul. Kata hulul adalah bentuk masdar dari kata kerja hala yang berarti tinggal atau berdiam diri. Secara terminologi, kata al-hulul diartikan dengan paham bahwa Tuhan dapat menitis ke dalam makhluk atau benda. Di samping itu, al-hulul berasal dari kata hala yang berarti menempati suatu tempat. Hala bil al-makani. Jadi pengertian hulul secara garis besar adalah menempati suatu tempat. Paham al-hulul dalam tasawuf yang pertama kali dikemukakan oleh Husain Ibnu Mansur al-Hajj pada abad ke-9.
ke tahun 3 Hijriah. Paham al-hulul inilah yang diajarkan al-Hajj sebagai bentuk tersendiri dalam persatuan Tuhan dengan hambanya, ittihad. Menurutnya bahwa manusia dapat ittihad, bersatu dengan Tuhan, dan Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat menyempatkan sifat-sifat kemanusiaannya yang melalui fana. 2. Tokoh yang membangun al-hulul. Yang pertama, Husain ibnu Mansur al-Hajj. Sebagaimana sebagian populer ajaran al-hulul al-Hajj memiliki nama lengkap Abu al-Mughis al-Husain ibnu Mansur ibnu Muhammad al-Baidawi, cucu dari Muhammad yang mana sebelum kakeknya ini masuk Islam. Kakeknya ini adalah pemeluk agama Majusi, penyembah api. Namun juga ada yang mengatakan bahwa Al-Hajj ini keturunan dari Abu Ya'ub, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Abu Yazid al-Bustami. Abu Yazid al-Bustami, nama asli beliau adalah Abu Yazid Taifur ibnu Isa al-Bustami. Beliau dilahirkan di Bistam, Persia, Irak pada tahun 804 Masehi. Abu Yazid merupakan pencetus pertama konsep fana dan baqo. Salah satu teori adalah al-ittihad. Abu Yazid berguru kepada salah seorang syekh yang bernama Syekh Shadiq yang mengajarkan beliau prinsip-prinsip dasar tasawuf. Dari Syekh Shadiq, Abu Yazid mempelajari bahwa syariat dan hakikat merupakan pasangan yang tak terpisahkan antara satu dengan yang lain. Begitu pula sebaliknya, syariat dan hakikat dan syariat. 3. Pandangan para ulama tentang al-hulul. Pandangan pertama yakni Imam Al-Hafidh Jalaluddin Asy-Syuuti menilai bahwa seorang yang meyakinkan hulul atau wahdah al-wujud jauh lebih buruk daripada keyakinan kaum Nasrani. Karena bila dalam keyakinan Nasrani Tuhan menyentuh dengan Nabi Isa atau dengan Maryam sekaligus, yang mereka sebut dengan doktrin Trinitasitas, maka dalam keyakinan hulul dan wadah al-wujud Tuhan menyentuh dengan manusia-manusia tertentu atau menyentuh dengan setiap komponen dari alam ini. Yang kedua, dari Imam Al-Ghazali, dasar keyakinan hulul dan ittihad adalah suatu yang tidak logis. Kesatuan antara Tuhan dengan hambanya dengan cara apapun adalah suatu yang mustahil bagi sesuatu antara zat dan zat, maupun kesatuan antara zat dengan sifat. Dalam pembahasan tentang sifat-sifat Allah, Al-Ghazali menyatakan bahwa memang ada beberapa nama yang hak Allah yang secara lafaz juga dipergunakan pada makhluk, namun hal ini hanyalah keserupaan dalam lafaznya saja. Adapun secara makna jelas beda. Sifat al-haya, hidup, misalkan, walaupun disebutkan pada Allah dan juga kepada manusia, namun makna masing-masing sifat tersebut berbeda. Sifat haya pada hak Allah bukanlah dengan ruh, tubuh, darah, daging, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Hanya sifat haya Allah tidak seperti sifat haya pada manusia. 4. Dasar hukum hulul. Dasar hukum hulul. Ajaran hulul memiliki dasar dan landasan dalil-dalil dalam Al-Quran. Misalnya yang disebutkan di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34, yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah
sekalian pada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah termasuk golongan yang kafir. 5. Ajaran hulu. Menurut Al-Hajj, manusia mempunyai sifat dasar yang mengganda, yaitu sifat ketuhanan atau lahud dan sifat kemanusiaan atau nasut. Demikian juga halnya Tuhan memiliki sifat ganda, yaitu sifat lahiyat dan lahud dan sifat insaniyat dan nasut. Apabila seorang telah dapat menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan dan mengembangkan sifat-sifat ilahiyatnya melalui fana, maka Tuhan akan mengambil tempat dalam dirinya dan terjadi kesatuan manusia dengan Tuhan, dan inilah yang dimaksud dengan hulu. 6. Persamaan dan perbedaan itihad dan hulu. Ajaran hulu Al-Hajj dan ajaran Ittihad Abu Zaid sama-sama mengajarkan tentang persatuan antara Tuhan dan hamba. Dalam Ittihad dan hulu, seseorang sufi mengeluarkan syatat. Adapun letak perbedaannya adalah pada Ittihad, ruh manusia naik dan menyentuh ke dalam diri Tuhannya, Khalik. Sedangkan ajaran hulu, ruh ketuhanan telah turun dan masuk ke dalam tubuh atau jasad sang hamba makhluk. Demikian materi kami tentang ittihad dan hulu. Lebih kurangnya mohon maaf. Walahir wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.